Hai teman-teman, apakah kalian tahu ayam merupakan jenis unggas? Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan daging telur dan bulunya. Ayam ada berbagai macam jenisnya. Yang saya bahas dalam video berikut adalah ayam petelur. Ayam petelur dimanfaatkan telurnya yang mengandung berbagai macam vitamin dan karbohidrat. Jelek lagi Nur. Dah bagus. Nor, kamu tahu nggak sih? Katanya di daerah sini ada peternakan telur ayam. Hah, masa sih? Di mana? Iya, di sekitar sini. Dan katanya pengirimannya udah sampai keluar pulau loh. Wow, yuk kita lihat. Yuk, ayo. Nah, kita udah sampai, Nak. Wah, besar banget ya ternyata. Iya ya. Ngomong-ngomong, gimana ya caranya untuk bisa sebesar ini? Ya juga ya. Terus gimana ya caranya membedakan telur bagus sama enggak? Kamu tahu nggak sih? Gimana ya, Nor? Hai, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-temanku tadi. Kalian penasaran kan jawabannya? Mari kita simak. Campur. Ini apa? Sentrat namanya. Yang untuk menghasilkan telur nih namanya sentrat. Kok sentrat? Yang dicampur jagung, terus katul. Ini yang sabun dicampur. Ini jagung katul sama sentrat tadi. Terus ini katulnya. Ini katulnya. Katulnya juga ambil yang bagus, yang super. Bukan sembarang katul ya. Katulnya juga minta yang super. Terus jagungnya ini. Dicampur. Dicampur, giling dulu. Jagungnya giling dulu baru. Ini jagung. Ya. Terus selain itu juga ada vitamin. Vitaminnya yang untuk membuat telur itu kualitasnya bagus. Vitaminnya. Oh, itu dicampur tuh. Ya, ini vitamin. Premix C, ini vitamin untuk biar cangkang telurnya bagus, nggak mudah pecah. Terus kualitasnya juga bagus. Ini nyampur jenengan piyambak apa? Yang nyampur bekerja, tapi aku yang ngasih cara-caranya ya. Jadi perbandingannya jagungnya 70 kg, sentratnya itu yang mengandung sudah menelurkan 50 kg, nanti katulnya 20 kg. Terus Sama vitamin. ya vitaminnya ini dikasih 50 gram, setengah kilo. Buat semua ayam itu apa? Enggak, Sebagian? sebagian. Kalau ayam semua itu sehari itu harus berapa tak 1 ton lebih. Ini pakai. Iya, makanya ini cuma dari sehari. Oh, ini hari. Iya, Berarti setiap hari harus campur iya, juga? setiap hari nyampur. Jadi ini untuk 1 hari makan. Untuk Nggak ayam bisa sekaligus 2 hari 3 hari nggak bisa. ya bisa, tapi kebanyakan yang nyampur capek karena pakai mesinnya kan manual, belum otomatis. Nanti kalau sudah punya uang beli yang otomatis ya. Ya itu. Terus apa yang ditanyakan lagi? Wawancara mawon, Bu. Oh iya. Telur kalau yang bagus warnanya merah, cangkang juga tebal. Ini bisa bisa bertahan sampai 15 hari. Tapi kalau yang tipis gitu, yang gimana ya? Ini walaupun warna begini, ini kan masih bagus. Cangkangnya tebal, nggak masalah. Kalau telur yang, nah ini juga kadang-kadang masih bagus, warnanya agak krem ya. Ini biasanya sedikit murah harganya,
tapi juga bagus karena cangkangnya masih tebal. Kalau ada yang tipis gitu ada memang yang tipis gitu. Coba ada enggak? Yang seperti ini enggak ada kan telur tipis gitu, mudah pecah. Seperti ini kan tipis ya kalian. Ini walaupun kita ini. Ya Bu, enggak apa-apa. Ya, kalau ini kan tipis. Lah ini biasanya telur mudah rusak, paling 1 minggu 10 hari gitu sudah enggak busuk, enggak, beratnya sudah terpengaruh gitu, agak ringan gitu. Kalau busuk enggak, karena saya kan kualitasnya bagus pakannya. Kalau pakannya bagus enggak cepat membusuk. Contohnya ini aja jatuh, ini warnanya kan kuning ya. Ini padahal telur yang enggak terlalu bagus. Warna kuningnya itu masih bagus. Kalau pakannya enggak kualitas, telurnya tuh kuningnya pudar, enggak begitu kuning gitu. Saya mau tanya, kapan usaha telur ini didirikan Ibu? Tahun 2007. Tahun 2007. Apa yang melatar belakangi didirikan usaha telur ini Bu? Kalau boleh tahu. Latar belakangnya ya untuk dulunya mencoba untuk penghasilan ya, karena nggak punya penghasilan lain. Oh, ya. Jadi didirikan ini usaha. Waktu mendirikan ini aja saya juga jual sepeda sama sapi, dan saat itu masih sedikit, masih sekitar 600-an ekor. Jadi usaha ini sampai sekian banyak ini nggak langsung instan, tapi tahap demi tahap. Terus mengapa memilih telur sebagai produk usaha Ibu? Karena saya mencoba, akhirnya ini yang cocok. Dulunya juga pernah usaha ayam potong, gemak, terus bebek, tapi ternyata di ini yang saya menikmati dan tahu penghasilannya, walaupun modalnya besar, tapi juga penghasilannya ya lumayan. Bagaimana sistem pemasarannya Ibu? Saya kadang mengejarkan ke toko-toko sini, tapi sebagian besar itu sudah diambil yang pengepul, atau ada pihak dari luar daerah mengambil langsung ke saya. Apa sudah sampai ekspor Ibu? Belum, cuma lokal aja, ke Jakarta, Jawa Tengah, ke Madura itu ya. Tapi mau ekspor ya Bu? Kalau ekspor itu biayanya mahal, nggak mau risiko. Yang penting dekat-dekat sini, yang penting lancar ya, betul. Kalau boleh tahu berapa omset selama 1 bulan dari hasil beternak? Kalau saat ini kurang lebih 4 juta per hari. Iya, omsetnya. Untuk pemutarannya. Kalau keuntungan bersih ini nggak ada untung, rugi per hari itu 2 juta saya ruginya selama 2-3 bulan ini, karena harga telur yang begitu murah, pakannya mahal. Jadi saat ini memang keadaan benar-benar kolab. Makanya sekarang ini masih mau pemerintah itu bagaimana menyerap petelur dari rakyat kecil seperti saya, diserap. Dan yang punya ayam banyak itu ya jangan terlalu banyak-banyak populasinya, harus memberi kesempatan peternak kecil seperti saya ini gitu. Selama pandemi, apakah mengalami kendala dalam pengolahan telur ayam ini? Ya justru itu, dalam pandemi ini kerugian tuh saya selama 3 bulan tuh 200 juta. Berpengaruh besar ya Bu? Iya, berpengaruh besar. Makanya ini masih sangat-sangat kolab banget. Sebagian
besar peternak seluruh Indonesia, peternak apalagi peternak rakyat, semua mengalami kebangkrutan saat ini karena pandemi. Kalau boleh tahu, berapa modal awal dalam merintis usaha telur ini, Bu? Kalau awalnya dulu saya 35 juta, tapi 10 tahun yang lalu loh ya. Kalau sekarang misalkan modal ayam 1000 itu harus punya uang sebelum pandemi ya 150 juta untuk 1000 ekor. Tapi kalau setelah pandemi ini ayam murah tapi pakannya yang mahal, orang nggak berani mengambil, nggak mau mengambil risiko karena keuntungan jelas nggak ada. Kalau kerugian itu pasti. Ya. Kalau apakah ayam-ayam ini diberikan vaksin juga, Ibu? Iya, vaksin. Saya ayam itu kan ambilnya dari DOC, dari umur 1 hari. Dan itu pun harus melalui vaksin yang berapa kali. Umur 1 sampai 5 itu vaksin, ada ND sama apa ya, di situ ada tertera, saya lupa tuh karena vaksinnya nggak cuma 1, ada ND, ada ED Lasota, NDIB, ada Koresa, ada AI1, ada AI2, ada NDDS, ada apa itu NDIB Live, pokoknya banyak. Jadi nggak bisa, iya nggak punya 1. Dan perawatan 1 sampai 5 bulan tuh sangat-sangat ketat pemaksinannya, nggak asal gitu. Ada vitamin, pencegahan, jadi harus tahu. Berarti perawatannya gimana, Bu? Bertahap? Iya bertahap, jadi sangat bertahap dan seperti anak kecil, nggak bisa langsung instan, oh dipelihara kasih makan langsung bertelur, enggak. Banyak aturannya, banyak yang dilakukan. Dan pemaksinan itu mencegah untuk adanya penyakit masuk, Kayak flu burung? flu burung, pilek. Ada untuk mencegah gimana caranya ayam itu nanti produksinya bisa bagus. Itu ada namanya vaksin itu, dari vaksin itu. Jadi vaksin itu gunanya sangat bermanfaat untuk ayam, juga penting. Maaf ya, Bu, berapa jumlah pengeluaran setiap bulan untuk perawatan dan makanannya, Bu? Pengeluaran saya nggak menentu ya, tergantung kapasitas ayamnya berapa. Kalau ayamnya banyak ya banyak, ayam sedikit ya sedikit. Kalau di sini sekitar berapa, Ibu, ayamnya? Ini ayam sekarang tinggal 8.500 kalau nggak salah. Sudah 1 kandang kosong. Oh, yang ini? Iya, 1 kandang kosong ini. Kemarin ini semua 10.000. Hilang 1 kandang ini, 1 kandang 1.500. Jadi tinggal ini. Biasa ya. Tinggal 1 kandang ini yang kosong. Kalau yang sana masih penuh semua. Ya itu kita sudah menyuntik dana tuh banyak banget. nggak ada keuntungan loh. Sekarang ini sehari aja kerugian saya 2 juta per hari itu. Ayam 8.500 per hari, 2 juta saya itu kerugian. Banyak banget. Kalau cara membedakan telur yang kualitasnya baik sama buruk itu gimana ya, Ibu? Kalau baik tuh cangkangnya kan tebal-tebal, warnanya juga kemerahan. Terus kalau yang buruk tuh warna putih-putih. Kadang-kadang jangan terkecoh ya, walaupun telurnya bagus, kalau kualitasnya pakan nggak bagus, dia juga nggak apa ya, pasti beda. Bedanya kualitas pakan bagus dan enggaknya itu dari jangka bertelurnya itu nanti juga mempengaruhi. Kalau kualitas pakannya bagus, jangka bertelurnya juga panjang. Kalau kualitasnya pakannya nggak bagus, cuma asal-asalan gitu, mempengaruhi produksinya ya nggak maksimal. Jadi semua itu ada aturannya. Kalau pemasarannya bisa sampai mana, Bu? Ya tadi pemasarannya
Cuma Jawa Tengah, Jakarta, Madura kan diambil pengepul. Ya itu kan. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih ya Ya Ibu. sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi sekarang gimana teman-teman? Penjelasan dari hasil wawancara temanku tadi bersama Ibu Roazah selaku pemilik usaha sudah cukup menambah wawasan kita mengenai budidaya ternak telur kan? Ngomong-ngomong, Wida sama Intan lagi ngapain sih? Oh, lagi goreng telur. Yuk teman-teman, mari kita intip Widya sama Intan menikmati hidangan telur yang baru dimasak tuh. Enak juga ya telur gorengnya. Cobain. Berarti bener kata teman kita tadi. Kualitas telur menentukan rasanya juga. Jadi kita sehat makan telur, Wid.